Oke. Contoh misalnya jual Al-Quran tapi dilapisi sama emas Ya. atau apa. Pokoknya industri agama aja. Oke, industri Batasnya agama tuh ya. di mana? Oke, pertama-tama aku mau bahas gini dulu biar semuanya biar enak ngerti ya. Biar kita ada batasannya. Pertama gini, kita nggak usah bahas agama dulu, tapi kita lihat dulu apa yang kita jual sebenarnya dalam satu produk. Misal contoh ya, kalau kita lihat satu produk yang misalnya belum ada branding, belum ada apapun, yang dijual adalah produk itself. Maka mereka bilang adalah product is king atau content is king. Artinya produk itu sendirilah yang nanti kita jual yang membawa orang tuh akan balik lagi pada kita. Misal taruh gini ya. Zaman dulu ketika belum ada yang namanya ayam goreng bermerek tertentu misalnya. Kalau sekarang misalnya taruhlah fried chicken misalnya ya, belum ada merek tertentu. Ada ibu-ibu yang pintar masak ayam, lalu kemudian dia jual. Nah, maka yang dijual adalah produknya itu sendiri. Orang balik karena produknya enak. Beda dengan kemudian ada lagi yang namanya yang dijual itu adalah dalam tanda kutip intangible atau brand. Contoh yang paling mudah, Apple. Apple itu orang bisa jual dengan lebih mahal. Menurut Bapak siapa kemarin ya? Aduh, kok aku lupa ya. Yang bilang bahwa Apple tuh di bawah $10. Nggak nyampe di bawah $10. Tapi ngerti, Iya. bill of materialsnya tuh murah. Betul. Gitu. Jauh dibanding harga jualnya. Betul, gitu. artinya brandnya itu memiliki harga jual tersendiri. Benar. Itu yang membedakan ada Sony sama Sony, itu harganya beda. Nah, artinya berarti brandnya tuh punya harga kan? Benar. Brand Nah, punya maka harga. boleh nggak itu kemudian kita menjual brand? Jawabannya boleh. Karena itu juga dianggap sebagai aset di dalam Islam. Maka di dalam Islam ketika seseorang itu bersirkah, seseorang itu misalnya bekerja sama, dia bisa mengkerjasamakan apakah itu adalah barang-barang yang tangible atau intangible. Contoh misalnya kita bisa syirkah di dalam Islam ada yang namanya syirkah syirkah wujuh. Artinya syirkah dengan exposure kalau zaman sekarang. Wujuh artinya wajah, bro. Oh, oke. Artinya lu bisa untuk contoh misalnya lu nerima endorse itu bentuk daripada syirkah wujuh. Jadi dan itu apa? Itu hukumnya apa itu? Itu hukumnya boleh. Dibolehkan? Dibolehkan. Pahala apa? Pahala tentu saja kalau dibolehkan. Karena bagian daripada jualan itu ada dua. Satu adalah tangible, satu lagi adalah intangible tadi. Sesuatu bersifat fisik, satu lagi bersifat non fisik. Nah, berarti tinggal kita lihat nih. Kalau yang barangnya bersifat fisik, kalau itu ada perubahan atau ada sesuatu yang tidak sama seperti yang diiklankan, maka itu namanya penipuan. Dalam kasus penipuan ini berarti problem kan gitu kan ya, baik secara agama maupun tidak agama. Nah, tapi kalau yang intangible ini yang kadang-kadang dibahas terus oleh orang-orang. Contoh gampangnya ya, nggak usah kita bicara agama dulu lah. Lukisan Picasso. Padahal itu lukisan yang sama. Kalau dari segi barang kita bisa mendapatkan kepuasan yang sama dengan printer lukisan Picasso misalnya. Bener. Tapi kenapa lukisan Picasso itu lebih mahal misalnya? Atau lukisannya Leonardo da Vinci itu lebih mahal? Atau lukisannya Van Gogh itu lebih mahal misalnya? Karena ada sesuatu di situ yang bersifat intangible. Makanya mereka bilang seni itu tidak bisa dihargai.